Ini adalah tumbuhan rempah perennial dengan struktur bunga majemuk terbesar di dunia. Mereka asli Sumatera dan terkenal dengan aromanya yang sangat busuk. Aroma yang memancing kumbang karnivora dan lalat untuk mendekat. Meskipun berbau busuk, rupa tanaman ini tidak sebusuk baunya. Tapi karena aroma busuknya, rupanya yang menawan harus menanggung beban nama yang diberikan. Tanaman cantik yang berbau busuk ini mungkin hanya mekar sekali dalam 1 dekade. Dan proses mekarnya hanya berlangsung sekitar 24 jam. Ini adalah Titan arum, atau corpse flower, atau bunga bangkai, Amorphophallus titanum. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita bicarakan nama bunga ini, Titan arum. Mendengar namanya, kamu yang wibu pasti teringat raksasa humanoid Kyojin yang gemar memakan manusia, nggak pernah mandi, dan berlari dengan gaya yang aneh. Nanti dulu. Arum adalah genus tumbuhan dalam famili Araceae. Mereka tersebar luas hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika, dengan kebanyakan spesies berasal dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia, dengan keanekaragaman spesies tertinggi di kawasan Mediterania. Arum adalah tipe tumbuhan rhizoma atau umbi-umbian, dengan daun berbentuk anak panah atau hati. Jenis arum yang terkenal di Indonesia adalah suwek dan porang atau iles-iles. Kedua jenis arum ini paling banyak dibudidaya, karena umbinya dapat dikonsumsi dan dapat dijadikan bahan dasar produk kosmetik atau kecantikan. Ada lagi yang namanya tumbuhan talas, yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi betis seseorang. Nah, karena bentuk bunga bangkai sangat tinggi besar seperti arum versi raksasa, maka dinamakanlah Titan arum, yang berarti arum berukuran titan atau arum raksasa. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Ismail Rustoni, Siapa, Anca Ariandi, Arik Swap, Warbucks Boom, Kamu Bisa Aja, Sawer Arif K, Telur Kucing, IVXVI, Kakak Budi, Winda Anjarwati, Herdis Cupu, Army BTS, Indra Yuda, Master Egi, Aku Ingin Rebahan Aja, Jujurlah Padaku, Fakta Asyik, Alam Semen, Endorse Covid, Erin Yeager, Saya Sponsorin Bang, Sukses Terus, Anji Gele, Jabim Sakti, Dayat Aja, Nesta Devil, YNTKTS, Widadi.Febrian, dan suami keduanya Keking. Titan arum atau Amorphophallus titanum pertama kali dideskripsikan ke khalayak barat pada tahun 1878 oleh ahli botani Italia Odoardo Beccari, dan kemudian menjadi keingintahuan kebanyakan botanis di seluruh dunia. Keingintahuan mereka tertuju pada 2 hal, yaitu aroma dan suhu tumbuhan. Amorphophallus titanum menarik penyerbuk melalui bau menyengat, yang sangat mirip dengan aroma daging yang membusuk, serta bagian spedix dari perbungaan yang dapat memanas hingga 30 derajat Celcius. Pemanasan ini bertepatan dengan permekaran yang diikuti pembukaan pertama bunga betina dan kemudian bunga jantan. Dan suhu panas ini membantu menyebarkan bau bangkai dan menarik lalat serta kumbang yang bertindak sebagai penyerbuk. Pemanasan perbungaan ini dikenal sebagai proses yang disebut thermogenesis. Ini adalah ciri dari keluarga arum dari famili Araceae. Di luar Indonesia, tumbuhan ini tidak mampu berkembang tanpa budidaya. Setelah pertama kali ditemukan, bunga bangkai hasil budidaya akhirnya mekar pertama kali setelah dibudidaya di Royal Botanic Gardens di London, Inggris pada tahun 1889. Pada tahun 2003, Titan arum hasil budidaya tumbuh menjulang hingga sekitar 2,74 meter di kebun raya Universitas Bonn di Jerman. Kemudian dicatat pertama kalinya di dalam Guinness World Records sebagai bunga tertinggi.
Namun 2 tahun kemudian, pada tahun 2005, rekor ini dipecahkan di kebun raya dan zoologi Wilhelma di Stuttgart, Jerman, yang tumbuh mekar hingga mencapai ketinggian 2,94 meter. Pada tahun 2010, rekor itu dipecahkan lagi oleh Louis Ricciardiello, yang spesimennya tumbuh setinggi 3,1 meter ketika dipamerkan di Winnipesaukee Orchids di Guilford, New Hampshire, Amerika Serikat. Tumbuhan ini memiliki 2 fase dalam kehidupannya yang muncul secara bergantian, fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, Titan arum akan tumbuh seperti tumbuhan biasa, dengan daun dan batang semuanya. Tingginya dapat mencapai 6 meter, tapi setelah beberapa tahun, organ vegetatif ini akan layu dan gugur. Namun, umbinya tetap dorman atau tidak aktif. Apabila cadangan makanan di umbi mencukupi dan lingkungan mendukung, bunga menjemuknya akan muncul. Kemunculan bunga menandakan fase generatif. Setelah bunga mekar dan diserbuki, bunga bau ini kemudian layu dalam kurun waktu 24 jam. Setelah itu, umbi akan kembali dorman dan daun akan kembali tumbuh. Dalam budidaya, Titan arum umumnya membutuhkan 7-10 tahun pertumbuhan vegetatif sebelum bunganya mekar untuk pertama kalinya. Setelah bunga mekar, mungkin ada variasi yang cukup beragam dalam kehidupan selanjutnya. Beberapa tanaman mungkin tidak mekar lagi selama 7 hingga 10 tahun. Sementara yang lain mungkin akan mekar setiap 2 hingga 3 tahun. Tapi ada juga laporan di mana ada Titan arum yang berbunga setiap tahun genap di Botanical Garden di Copenhagen. Ketidakkonsistenan tumbuhan ini masih dipelajari oleh botanis di seluruh dunia, dan mereka berharap dapat menemukan jawaban di balik semuanya. Karena mereka tinggi besar, mereka dinamakan Titan arum. Tapi aroma busuk pada tumbuhan ini bukan karena mereka gemar memakan manusia dan gak pernah mandi. Bau ini adalah mimikri. Tumbuhan ini meniru bau daging yang membusuk. Tapi tunggu dulu. Setelah kita bicara sejarah, ada baiknya kita bicara anatomi dari tumbuhan ini. Yang sering kita lihat ini sebenarnya bukan bunga. Bagian ini adalah daun yang dimodifikasi, yang disebut spathe. Tumbuhan ini sangat ingin terlihat seperti daging busuk, maka pewarnaan daun ini pun seringkali terlihat seperti daging mentah. Dan yang menjulang tinggi ini adalah spadix. Ketika Titan arum telah mekar dan siap untuk penyerbukan, spadix akan mengeluarkan aroma yang kuat seperti daging yang membusuk. Pangkal spadix ini juga mampu mengeluarkan suhu panas yang membantu menyebarkan bau, menarik gerombolan lalat, kumbang, dan serangga karnivora lainnya. Suhu panas spadix mirip seperti suhu tubuh mamalia, cukup hangat, sampai-sampai mereka terlihat beruap di malam hari. Suhu tertinggi yang pernah tercatat yang dipancarkan oleh spadix adalah 40 derajat Celcius. Tapi di mana bunganya? Mereka ada di bawah sini. Ini adalah bunga jantan, dan di bawahnya adalah bunga betinanya. Dengan waktu yang sangat terbatas untuk bereproduksi, yaitu hanya beberapa jam, Titan arum berpacu cukup dekat dengan kematian. Jadi Titan arum menciptakan metode yang unik. Bunga betina akan matang terlebih dahulu. Mereka menjadi lengket, lalu menghasilkan aroma busuk yang kuat. Trik aroma ini mengundang lalat untuk datang dan menyelidiki. Lalat datang dengan dugaan telah menemukan tempat yang bagus untuk anak mereka. Dan mereka mungkin membawa serbuk sari dari Titan arum yang lain, lalu menggosokkannya pada bunga betina. Beberapa jam kemudian, bunga jantan melepaskan serangkaian serbuk sari. Beberapa di antaranya akan jatuh pada bunga betina. Tapi pada saat itu, bunga betina telah diserbuki oleh lalat. Begitulah cara tanaman ini menghindari penyerbukan pada bunganya sendiri. Dulu,
Para ahli botani mengira kalau penyerbukan tidak bisa dilakukan sendiri. Titan arum membutuhkan serbuk sari dari titan arum lain, yang nantinya akan menjadi ini, buah dan biji yang pada akhirnya menjadi tanaman baru yang sehat. Namun ternyata, ada kemungkinan 11% titan arum dapat melakukan penyerbukan pada bunganya sendiri. Penyerbukan titan arum yang dibudidaya harus dibantu oleh manusia. Jadi ketika satu titan arum mekar, serbuk sari dikumpulkan dengan tangan untuk dibekukan dan digunakan di kemudian hari, ketika titan arum yang lain kembali mekar. Begitulah cara raksasa kesepian ini bisa bertahan hidup. Aromanya luar biasa busuk, tapi waktu mekarnya luar biasa singkat. Dengan tubuh besar, aroma busuk yang kuat, dan warna yang mencolok, apakah ada manfaat titan arum bagi manusia selain melatih pernafasan? Seperti yang kita ketahui, titan arum adalah bagian dari keluarga talas, dan kita bisa memakan umbinya. Menurut warga lokal, umbinya sangat enak dan memiliki rasa yang unik. Selain itu, tidak hanya umbinya yang bisa dimakan sebagai makanan. Bagian tertentu dari tumbuhan ini juga dapat digunakan untuk obat-obatan tradisional, atau seperti suplemen makanan, pengontrol kolesterol, sumber serat, dan banyak lagi. Penelitian sedang dilakukan untuk menguji protein dari titan arum yang ternyata dapat digunakan untuk mengobati penyakit tidur Afrika yang disebabkan oleh lalat sese yang membunuh ribuan orang setiap tahunnya di sub-Sahara Afrika. Bagaimana dengan buahnya? Buah dari titan arum memang menggugah selera dengan warna kemerahan ketika masak. Namun, manusia disarankan untuk tidak memakannya, karena buah ini mengandung zat beracun bagi manusia. Buah dari titan arum adalah kegemaran dari burung rangkong alias rhinoceros hornbill. Ketika titan arum berbuah, mereka akan mengambil dalam jumlah yang banyak. Sebagian untuk pasangan dan anak mereka di dalam sarang, sebagian mereka konsumsi sendiri. Dahulu kala, penyebaran titan arum berjalan beriringan dengan penyebaran burung rangkong. Namun setelah populasi burung rangkong menurun, begitu pula dengan populasi titan arum. Apakah kita bisa menanam biji dari buah titan arum? Bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk biji berkembang menjadi bunga, sekitar 20-40 tahun. Bunga bangkai titan arum diklasifikasikan sebagai rentan oleh International Union for Conservation of Nature. Tumbuhan ini dapat menjadi terancam punah jika faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup dan reproduksinya tidak kunjung membaik. Ancaman utamanya adalah hilangnya dan rusaknya habitat. Sampai sekarang, hutan hujan Sumatera berada di bawah ancaman besar deforestasi, karena area yang sangat besar ditebang untuk pengolahan kayu, serta membuka ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Faktanya, diperkirakan sekitar 72% hutan hujan di Indonesia telah ditebangi, dan skala deforestasi terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kebanyakan manusia juga akan membabat habis titan arum jika aromanya sudah tercium. Macam-macam alasan yang digunakan. Ada yang takut aromanya mengundang roh jahat, ada yang takut kalau tumbuhan ini mampu memangsa manusia, dan ada yang karena nggak suka aja sama baunya. Titan arum ini sangat langka. Kebanyakan tanaman ini diselamatkan di botanical garden atau kebun raya. Tapi masalahnya, hanya ada satu titan arum di tiap kebun raya. Tidak ada titan arum lain untuk berbagi serbuk sari. Dan membesarkan satu titan arum dari biji butuh waktu yang sangat lama. Bicara tentang bunga bangkai, pasti ada satu nama lain yang muncul dalam benak.
yaitu Rafflesia arnoldi. Mereka sama-sama bunga bangkai, tapi manakah di antara mereka yang paling besar? Sebenarnya nggak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan ini. Secara teknis, Titan Arum bukanlah bunga tunggal. Ia adalah sekelompok bunga kecil dalam satu struktur tak bercabang, yang disebut perbungaan atau inflorescence. Titan Arum memiliki perbungaan tak bercabang terbesar dari semua tanaman berbunga. Sementara, Rafflesia arnoldi adalah parasit. Dia tidak memiliki batang, akar, maupun daun. Tapi dari penampilan, Rafflesia arnoldi memiliki bentuk yang paling mendekati bentuk bunga pada umumnya. Rafflesia arnoldi memiliki bentuk bunga dengan 5 mahkota yang lebar. Warna Rafflesia arnoldi adalah merah oranye dengan bintik-bintik berwarna putih. Saat mekar, Rafflesia arnoldi memiliki diameter hingga 1 meter, tinggi hingga 50 cm, dan berat hingga 11 kg. Rafflesia arnoldi adalah tipe tumbuhan parasit yang membutuhkan tumbuhan lain agar bisa hidup. Jadi saat inang atau tumbuhan yang ditumpanginya mati, maka Rafflesia arnoldi pun akan ikut mati. Sedangkan Titan Arum bukanlah tumbuhan parasit, karena mereka memiliki umbi mereka sendiri, jadi lebih memiliki peluang untuk dibudidayakan. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Mereka sama-sama besar. Rafflesia adalah bunga dengan mekaran terbesar di dunia, sementara Titan Arum adalah struktur bunga majemuk tak bercabang terbesar di dunia. Jadi keduanya sama-sama memiliki sesuatu yang besar yang tidak bisa dibandingkan. Keduanya merupakan struktur bunga terbesar dan terlangka di dunia. Jadi membandingkan antara Titan Arum dan Rafflesia arnoldi seperti membandingkan seseorang yang tumbuh ke atas dengan seseorang yang tumbuh ke samping. Mereka jelas berbeda, namun perbedaan mereka lah yang membuat mereka unik dan tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain. Ada pepatah mengatakan, aroma ibarat mesin waktu. Aroma dapat mengingatkan kita akan momen tertentu dalam hidup. Aroma adalah sesuatu yang memorable, sesuatu yang sangat mudah tercetak dalam ingatan. Dan nggak ada aroma yang lebih mengesankan daripada aroma sang mantan. Maksud saya aroma sang Titan. Dari Titan Arum kita belajar kalau bahkan sesuatu yang busuk pun memiliki peminatnya sendiri. Jadi kamu jangan terlalu bangga berlebihan akan kesukaan kamu. Siapa tahu yang kamu puja adalah sesuatu yang busuk di mata orang. Kok jadi jahat ya kedengarannya? Maksud saya, tidak semua yang berbau busuk memiliki penampilan yang busuk juga. Terkadang tidak cukup menilai sesuatu dari kesan pertama, karena kesan pertama selalu salah. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.